Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali
Teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kanannya, katakan shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, boleh beli kemuliaan buat nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh Tuhan berkumpul bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau angkat suara kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau serukan, kami mau puji nama-Mu Tuhan. Engkau saja yang beracara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biar perkenanan-Mu boleh ada Tuhan atas ibadah kami juga ya Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you down with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari sama-sama katakan pujian dari Allah. Thank you for the cross, Lord. Yes. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace.
lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Katakan haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kami mau serukan namamu, kami mau angkat suara kami buat sorak-sorai buat namamu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Saudara. Ada sukacita siang hari ini, amin. Kita mau sama-sama bersorak-sorai buat nama Tuhan, haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama.
Tuhan katakan, "Wuh!" Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita siang hari ini, amin. Amin. Kita akan terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Kami siap terima berkat daripadamu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Terima kasih untuk siang ini Tuhan, kami dalam keadaan yang disertai Tuhan, bahkan penyertaan-Mu sempurna ada buat kami. Walaupun kami tidak melihat secara langsung, tetapi kalau kami masih ada dan datang ke tempat ini, itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan yang paling sempurna. Bahkan kalau kami masih sehat, masih ada, terima kasih Tuhan. Kau yang mempersiapkan seluruhnya, bahkan perjamuan kami. Kau memberkati firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom ya, selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini saudara. Saudara bisa bedakan suasananya ya, onsite dan offline itu total yang berbeda saudara. Saudara, seminggu lalu saya baru pulang dari Kupang NTT, urusin bencana di desa-desa di daerah sana. Sekolah yang kita bangun juga kena dampak saudara, jadi udah gak bisa dipakai untuk proses belajar mengajar karena gempa sedikit siap-siap rubuh. Jadi kita kemarin udah sama guru-guru di sana bersepakat sekolah yang saudara bangun ya, yang sudah menghabiskan berapa ratus juta, mau gak mau dibongkar, dirubuhkan, dibongkar total saudara, bangun lagi saudara. Karena ya sudah gak bisa saudara. Dan terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu yang selama bencana saudara terus mendukung, mensupport, mendoakan, berpartisipasi dalam keuangan, barang-barang dan lain-lain saudara. Kami masih membuka saudara bantuan tahap kedua ya saudara ya. Tapi kami tidak menerima baju bekas karena sudah numpuk saudara. Saya mungkin akan balik lagi ke sana saudara, ngurusin beberapa hal yang kemarin belum beres lah. 10 hari tapi gak beres-beres saudara, lama banget ya. Jadi mesti balik lagi. Jadi dukung ya saudara ya, partisipasi saudara walaupun cuma ya saya cuma 5.000. Waduh 5.000 bisa beli telur buat anak-anak di sana, kasih makan lebih sehat. Oke, saya kasih firman judulnya ketakutan yang akan menghalangi hidup kita saudara. Ketakutan akan menghalangi hidup kita. Kalimat jangan takut, mari baca bersama saudara. Kalimat jangan takut muncul sebanyak berapa? 365 kali di dalam Alkitab. 365 kali dalam setahun juga saudara. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Kutipannya, jangan pernah takut tiap harimu karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah di sini kita mengerti saudara, ada COVID dan tidak ada COVID, kita tetap takut, betul saudara ya. Dalam 365 hari 1 tahun, seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam, seluruh dunia ini mengalami ketakutan. Saudara, takut apa aja sih? Takut masa depan, takut mati karena COVID, takut ditolak karena cinta, takut gagal dalam pekerjaan atau membuka usaha yang baru dimulai. Takut masuk penjara karena hutang nggak beres-beres. Apalagi saudara, takut menikah. Pacar udah punya, takut menikah. Yang nggak punya pacar, takut nggak punya pacar saudara. Takut sama mertua saudara. Takut COVID saudara. Sehingga kita kemana-mana takut saudara. Apalagi suami-suami takut istri saudara. Nah saudara, selama 1,5 tahun dan masuk tahap tahun kedua saudara, hampir 2 tahun otak kita dikasih berita tentang COVID, berita kematian, berita penyebaran, berita ini. Sampai kita tertekan dan ketakutan. Jangan-jangan virus sudah menempel di sebelah kiri kita. Padahal kita gak kemana-mana. Kita senyo sendiri. Apa itu senyo? Ketakutan yang sangat berlebihan, yang tidak perlu sebenarnya ditakuti. Tapi kita membesar-besarkan sebuah ketakutan yang kecil, kita besar-besarkan. Dan hampir 2 tahun ketakutan itu udah menjadi raksasa yang menguasai pikiran, pola pikir, pola tindak, pola kerja kita. Betul ya saudara ya? Anak kita yang tidak stres, yang tadinya sekolah senang, sekarang stres dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Termasuk anak saya. 7 jam dalam sehari mereka mesti duduk dengar apa yang gurunya katakan, jelas atau tidak jelas. Sampai saya bilang sama anak saya, udah pasti lulus, tenang aja. Gak lulus Didi, pasti lulus. Kok tahu dari mana? Tenang aja, pasti lulus. Kenapa? Gurunya juga stres ngajar. Kenapa? Videonya dimatiin semua gitu kan ya. Videonya layarnya hitam semua. Guru juga stres saudara. Jangan-jangan guru juga mau pindah profesi kali.
Jadi semua orang saudara yang kerja di rumah, semuanya pola pikir, pola tindak, ketakutan melebihi. Bahkan Yesus sendiri pun saudara juga mengalami ketakutan. Dia pernah merasakan apa itu ketakutan. Waktu dia berdoa di Getsemani menantikan penderitaan, penyalipan atas dirinya dia. Jadi sangat wajar kalau saudara ketakutan. Karena dalam tubuh kita ada jiwa, ada pikiran, ada daging yang selalu melemahkan diri kita. Ketika kita melihat situasi, kita langsung berpikir. Situasinya makin buruk, kita berpikir. Situasinya makin menimpa, masuk ke dalam hati, pola pikir kita mulai menjauh, pola tindakan kita mulai menjauh dan menjauh. Itu udah manusia. Tapi saya mau bilang, kalau ketakutan, informasi yang saudara terima melebihi dari kapasitas kita. Kita punya kapasitas, kita bisa memegang beban, kita bisa memikul beban, ada kapasitasnya. Tapi kalau terlalu banyak saudara, akibatnya saudara semuanya akan berubah. Dan saudara udah tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan saudara. Saudara bisa bayangin gak sih, masker dipakai, pakai face shield, sarung tangan, jaket ya. Kalau ke bandara bawa disinfektan, nggak peduli orangnya di depan kita nggak ada, semua disemprotin. Lihat saudara, sampai orang itu disemprotin, saya bilang emang virus dia ya, kuman ya, sampai disemprot-semprot gitu ya. Kenapa? Udah terlalu berlebihan saudara. Nah kalau saya kasih lihat gini nih saudara nih, berita COVID, apa sih dalam otak saudara? Langsung yang saudara lihat apa? Kematiannya udah berapa ya gitu kan? Yang kena positif kena berapa ya? Makanya ini saya udah gak pernah lihat berita udah 3 tahun, 4 tahun di rumah saya udah gak mau pasang. Kenapa? Semakin saya pasang berita-berita seperti ini, bukannya gak bagus ya, bagus memberikan informasi yang baik buat saya. Tetapi informasi itu akan menjadi jahat, informasi itu menjadi negatif karena pikiran kita tidak kuasai. Kalau saya bilang minum air putih kebanyakan nanti jantungnya pecah, percaya gak saudara? Enggak ya, enggak percaya. Tapi kalau berita itu ngomongin selama 1 tahun minum air putih kebanyakan jantung pecah, saudara enggak minum air putih lagi. Apa yang saudara minum? Minum Coca-Cola. Kenapa? Berita itu menjadi baik kalau kita berpikir baik. Berita itu menjadi sebuah informasi yang sangat informatif kalau kita pintar-pintar menyaring semua berita. Tapi kalau semua berita negatif masukin dan berita negatif lebih banyak, saudara percayalah, hidup kita tidak mengalami ketenangan. Walaupun kita bisa menyembah, walaupun kita bisa mendengar Tuhan, walaupun kita sudah ke gereja, walaupun kita mengerti ayat-ayat perjanjian lama baru, ayat-ayat yang membuat kita kuat, kita mengerti. Tetapi informasi yang salah membuat kita kehilangan ketenangan. Yang setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok. Mari kita baca bersama-sama. Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah buat hari ini aja. Jadi jangan mikir macam-macam. Karena kita gak mikir macam-macam, kesusahan datang setiap hari selama kita hidup. Setiap hari, setiap jam, kesusahan itu pasti datang. Dipikir, tidak dipikir, kesusahan datang. Dipikir, tidak dipikir, ketakutan datang. Bahkan kita pulang gereja, selalu mikir, makan apa ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Udah tahu ada makanan, kita masih tanya, makan apa ya ma? Pa, makan apa ya? Gak tahu. Kenapa? Kita menerima informasi yang kadang membuat kita terus berpikir dan berpikir dan berpikir. Makanya saudara, firman Tuhan yang kedua berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, gereja ini mengajarkan tentang pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Betul ya? Pujian, penyembahan, ucapan syukur. Karena itu adalah sebuah power, kekuatan di masa kesukaran saudara. Apa yang saya lakukan hari-hari di rumah saudara? Hampir, kalau lagi gak sibuk banget, lagi gak capek banget saudara, saya bangun jam 2, jam 3 pagi. Ngapain? Cuman duduk
diam, tenangin diri, dan mengucap syukur. Itu menjadi sebuah kekuatan saya. Kalau saya tahu ada lagu misalkan hanya kau, ya gitu ya lagunya ya, nggak bisa terusin. Ya udah saya nyanyi itu berulang kali sampai saya mendapat sebuah kekuatan. Karena dalam pujian, penyembahan, ketenangan, saya merasakan hadirat Tuhan. Betul saudara? Saudara nyanyi merasakan sesuatu yang berbeda kan dibanding saudara di rumah. Ada sesuatu yang membuat sukacita. Ada sesuatu pengen, udah jangan pulang. Kalau bisa kebaktiannya 3 jam. Ya kenapa? Karena ada ketenangan dan orang butuh namanya tenang saudara. Butuh motivasi lewat khotbah-khotbah, firman-firman. Lewat apa yang didengar, apa yang dilihat, itu membentuk pola pikir kita. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa akan merubah hidup kita. Saya kasih contoh, saya 10 hari hampir ya di Kupang. Di Kupang kita berempat, tim kameramen, video, 2 guru sekolah minggu. Udah pakai masker, disinfektan, pakai sarung tangan, pakai semua udah lengkap saudara di bandara, udah jaga-jaga ya. Di pesawat, terima kasih buat Garuda, luar biasa. Protokol kesehatannya luar biasa, naik Garuda makanya. Lalu udah nih nyampe Kupang, makan dulu kan ya. Makan, kita pakai masker saudara, kayak saudara gini nih. Suatu titik udah berhari-hari di Kupang saudara. Saya mau ke toilet, saya pakai masker. Begitu saya jalan, saya baru sadar. Ternyata orang yang makan begitu rame, tidak ada yang pakai masker. Cuman saya sendiri dan kayak orang aneh. Lalu saya balik ke tim saya bilang, kita aneh, cuman kita loh, perhatiin loh. Yang pakai masker cuman kita loh. Kok bisa? Karena yang waktu saya lihat, orang begitu santai. Saya nggak tahu kenapa mereka santai. Apakah informasi tentang kesehatan mereka masa bodoh, mereka percaya diri, mereka mengandalkan Tuhan. Saya nggak tahu. Akhirnya dari yang ketakutan jadi santai. Karena yang dilihat, yang dirasa, yang didengar tidak menakutkan hidup saya. Selama di sana karena tidak ada signal, tidak lihat berita COVID. Makanya saya bilang sama tim kita, enak ya kita lanjutin yuk di sini yuk. Nggak ada racun saudara di otak saya. Tidak ada racun, tidak ada intimidasi. Dan kita pelayanan dengan sangat maksimal. Malah kita ketawa-ketawa selama perjalanan itu. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena besok begitu bangun pagi ada masalah baru yang saudara mesti hadapi. Ntar malam begitu mau tidur ada masalah lagi. Nah kalau saudara masalah yang pertama, kedua belum selesai. Tiba-tiba yang ketiga, keempat datang lagi. Saudara, kita akan tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Makanya penting sekali kita nih saudara, mau gak mau duduk tenang, diam sebentar, 10 menit, susah loh saudara kalau gak pernah biasa. 10 menit tenang, ucap syukur aja udah. Kalau saudara suka nyanyi, bernyanyi aja. Satu lagu nyanyikan berulang-ulang kali, sampai saudara merasakan sesuatu ketenangan dan bisa diam, lalu Tuhan bisa berkata-kata lebih baik atas hidup saudara. Amin saudara. Nah saudara, kalau ketakutan makin banyak, informasi yang kita pegang makin banyak, makin salah, kita seperti katak dalam tempurung. Tahu ya? Katak dalam tempurung. Udah kita tutup diri aja. Kita gak mau dengar berita lagi karena sudah ketakutan. Yang nomor 1, kebanyakan informasi yang negatif akan merubah pola pikir, pola tindak, pola perkataan, semua hidup kita akan berubah. Yang kedua saudara, waktu kita tutup diri kita karena ketakutan, kita tidak menerima informasi, itu pun juga jadi masalah. Ya, saya setiap kali ke Kupang, saya bawa guru-guru saya pergi ke mall, makan di restoran, sama nginep di hotel. Jadi kalau di daerah-daerah sana saudara, anak-anaknya ditanya cita-citanya gede mau jadi apa? Favorit guru, tentara, polisi. Tidak ada yang mau jadi dokter karena mereka tidak pernah lihat dokter. Tidak ada yang pengen jadi insinyur karena mereka tidak pernah melihat gedung dibangun. Tidak ada yang mau jadi presiden karena Pak Presiden tidak pernah datang. Kecuali Pak Jokowi datang di Lembata Flores. Kita tepuk tangan buat Bapak Jokowi loh. Luar biasa tuh presiden itu luar biasa datang. Jadi mereka nggak tahu, mereka cuma tahu tetangganya jadi guru, tentara, polisi. 3 itu aja. Cita-cita mereka cuma 3 karena informasi yang mereka terima cuma 3.
Jadi saya bawa ke hotel, saya ajak ke kota jalan-jalan supaya informasi mereka terbuka, mereka punya standar bisa naik level dan punya iman yang lebih besar. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, mereka bisa mendoakan. Jadi guru-guru nih ya dari pedalaman ya, naik mobil biasa saudara, karena naik angkot ya. Naik mobil sampai hotel terkaget-kaget. Kenapa? Karena lampu kok banyak banget gitu ya. Karena di pedalaman saudara, di desa-desa yang ada lampunya cuma sekolah kita, itu pun cuma 2 lampu. Selebihnya gelap total. Waktu mereka ke hotel, mereka sampai nangis. Kenapa? Kok di hotel banyak lampu? Di hotel ada kolam renang, airnya banyak. Karena di desa mereka airnya sulit setengah mati. Kalau mereka mesti ambil air, mereka mesti berjalan 3-4 kilometer, hanya ambil 2 ember untuk mandi, cuci, dan sikat gigi. Jarang mandi, bener-bener mandi jarang saudara. Karena air lebih berharga daripada emas di sana. Jadi waktu di hotel, besokannya saya tanya cita-cita kalian jadi apa? Sambil menangis mereka berkata, nanti kalau saya diberkati Tuhan, pengen bawa orang tua nginep di hotel di sini. Foto-foto deket lampu, foto-foto dengan tulisan Cafe El Celso. Foto situ, karena nggak pernah. Jadi waktu mereka melihat ada sebuah informasi yang begitu luar biasa merubah hidup mereka, mereka mulai berdoa, mereka mengimani bahwa suatu saat saya mesti jadi orang yang bisa diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, bawa keluarga ke hotel, makan di hotel. Itu cita-cita mereka. Saudara, selama ketakutan, mimpi kita mati semua, betul? Pengen jadi pengusaha besar, selalu berkata gini, mana mungkin. Pengen jadi gini, mana mungkin, lagi COVID. Apa saja yang kita mau kerjakan, mana mungkin, dan terus mana mungkin. Karena apa? Kita menutup informasi dalam diri kita, supaya kita tidak ketakutan lagi. Yang pertama, kebanyakan informasi membuat kita ketakutan, ketakutan menghalangi hidup kita. Yang kedua, saking ketakutan, kita seperti katak dalam tempurung, kita menutup informasi. Saudara dengar baik-baik saudara, kita masih punya mimpi besar, kita masih punya janji Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini hidupmu terpuruk, ayo bangkit lagi. Kalau usahamu gagal, ayo mulai lagi. Mulai bermimpi yang besar, berani bermimpi yang besar. Saya aja berani bermimpi yang besar kok. Sekolah berantakan, bangun lagi. Dananya dari mana? Urusannya nanti. Pokoknya bermimpi dulu. Dan susah sekali untuk bangun 100 sekolah. Baru bangun, berantakan. Bangun, gurunya kabur. Bangun, gereja, rubuh kemarin. Bangun lagi gereja, dikena angin topan. Bangun lagi gereja, gak ada jemaatnya. Waduh, sulit. Tapi jangan lupa, orang yang punya integritas, orang yang punya mimpi, mimpinya boleh dihancurkan seketika, usahanya boleh gagal seketika, pekerjaannya boleh rata, boleh di PHK, tapi orang yang punya mimpi yang besar tidak akan pernah mati. Amin saudara. Dan itulah kita semua di hadapan Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Oleh karena itu saya ngajak kita, yuk mimpi lagi yuk. Tentunya bersama Tuhan. Balik lagi yuk. Kalau saudara melihat sesuatu yang buruk terus, saudara akan punya iman yang buruk juga. Kalau saudara melihat situasi yang mengacaukan hidupmu, saudara hanya punya mimpi yang bisa mengacaukan hidupmu. Betul gak saudara? Suatu ketika anak rohani saya panggil. Karena hidupnya sulit saudara. Rumahnya masuk gang. Saya tanya begini, yakin gak? Suatu saat kamu nanti punya rumah di klaster khusus perumahan. Jawabannya dengan mantap, tidak yakin walaupun punya Tuhan. Yakin gak suatu saat kamu nanti naik mobil? Tidak yakin, karena di sekitar mereka hanya ada transportasi umum, bemo, ojek, beca, bajai pada zaman itu. Jadi dia gak yakin suatu saat seperti itu. Nah, slide terakhir. Orang bisa berubah karena disebut mentoring. Lihat ya, saudara, mentoring itu pertama di training, diajarin, kasih tahu. Di training, dikasih motivasi, kamu bisa. Kamu mesti keluar dari zona ini, melihat orang naik mobil, ya dikasih advice, nasihat,
supaya punya mental yang sukses, dikasih petunjuk, direction, dikasih arahan, terus menerus ditanya, di coaching saudara, disupport, akhirnya gol. Nah, anak rohani saya akhirnya gol. Suatu ketika dia datang ke rumah saya bawa mobil. Hai pastor, yuk jalan-jalan yuk. Saya kaget tuh saudara. Kapan naik mobilnya? Kapan beli mobilnya? Tahun lalu, 2 tahun lalu ngomongnya nggak mungkin, nggak bisa, mana mungkin, semua naik bajai, semuanya naik motor dan motor-motornya bekas. Kan pastor yang ajarin saya bermimpi besar, handalkan Tuhan, harapi Tuhan, miliki informasi dan bersandar sama Tuhan melalui mentoring. Gereja kita lagi terus saudara fokus dengan mentoring, pemuritan. Kalau ada pengumuman nanti man to man udah ditutup karena udah 97 peserta pria yang sudah mendaftar. Woman mentoring woman sudah mau 250 orang yang daftar. Hidup mereka berubah. Nanti kalau ada pengumuman lagi, mari daftarkan diri saudara. Hidupmu harus berubah. Saya percaya kok saudara, hidup kita pasti berubah. Hari ini gagal, masa besok gak berubah? Karena kita punya Yesus yang dahsyat, luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, lalu kita memulai merubah pola pikir kita sesuai dengan pola pikir Kristus, hidupmu pasti berubah. Kalau saudara nih wanita, ya maaf kata ya wanita ya, maaf kata deh ya. Saya ngomong maaf kata deh ya. Ngelihat temennya gendut. Temen yang kedua gembrot. Temen yang ketiga enggak gendut, enggak gembrot, cukup besar. Yang di otak dia apa sih? Enggak mungkin bisa. Apa? Enggak mungkin bisa. Ayo dong yang jawab dong. Enggak mungkin bisa kurus. Kenapa? Temennya makannya 2 mangkok. Yang satu 3 mangkok. Yang keempat 1,5 mangkok. Itu kalau ditahan-tahan. Kalau enggak tambah lagi 2 mangkok. Nah dia kalau makan 1 mangkok enggak enak hati dong. Itu informasi yang salah dimasukkan. Atau kurang informasi. Ternyata hampir semua wanita Indonesia misalkan bisa langsing, bisa kurus kalau diet nomor 1 seperti ini, olahraga seperti ini, makan siang seperti ini, makan malam seperti ini, mesti begini, buang energi, masukkan kalori, buang protein, masukkan protein, jadi kurus. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dimimpikan akan membentuk hidup saudara. Anak zaman sekarang mana ada yang mau jadi dokter? Jadinya apa? YouTuber. Jadinya apa? Gamers. Jadinya apa? Master Chef. Kenapa? Karena setiap hari mereka melihat sebuah tontonan YouTube. Terus nonton. Jadi YouTuber aja mobilnya Lamborghini. Mobilnya Ferrari. Dedi jadi pendeta. Motornya Scoopy. Aduh sedih banget. Jadi apa yang dilihat itu membentuk pola hidup kita. Jadi saudara mau lihat apa hidup saudara? Kalau saudara nggak bisa memvisualisasikan ke depan hidupmu jadi apa, bagaimana saudara berdoa, apalagi mengimankan, nggak bisa saudara. Mengimankan penting, informasi penting, mendoakan penting, mimpi penting, di mentoring harus terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu, yuk punya informasi supaya hidupmu nggak ketakutan. Informasi yang benar ada di dalam sebuah perjanjian bersama Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan lupa kita ada kebaktian yang ketiga. Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, boleh memberikan informasi kebaktian ketiga 1:30. Kalau saudara punya anak remaja, kita sudah ada kebaktian teenager Academy Community lantai 12A jam 11 lantai 12A. Kita sudah normal kembali semua kegiatan, rumah doa juga normal kembali, semua aktivitas normal kembali saudara. Tinggal tunggu informasi dewasa muda nanti ke depan akan seperti apa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari sekali lagi ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, bukan informasi yang akan menghancurkan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kami akan menjaga hidup kami sebaik mungkin, dan kami akan bermimpi kembali mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel menyertai kami. Semua yang percaya berkata, amin.